nutrisi enteral dan parenteral. Nutrisi enteral adalah pemberian nutrisi melalui saluran cerna menggunakan pipa atau kateter yang diberikan apabila asupan oral tidak adekuat, menurut PDGKI 2008. Yang kedua adalah dukungan nutrisi yang diberikan melalui saluran cerna. Adapun tujuan yang pertama, mempertahankan fungsi pertahanan dari usus, mempertahankan integrasi mukosa saluran cerna, mempertahankan fungsi-fungsi imunologik mukosa saluran cerna, mengurangi proses metabolik, menurunkan resiko komplikasi infeksi secara bermakna, mempercepat penyembuhan luka, memasukkan makanan cair atau obat-obatan cair, mengeluarkan cairan atau isi lambung dan gas yang terdapat di dalam lambung, mengirigasi karena pendarahan atau keracunan dalam lambung, mencegah dan mengurangi vomiting setelah pembedahan atau trauma, mengambil spesimen pada lambung untuk pemeriksaan diagnostik. Jenis-jenis yang pertama yaitu formal standar, bisa digunakan untuk bermacam-macam kondisi. Lactose free mengandung 1 kcal per ml. Yang kedua, formula spesifik untuk kondisi tertentu, misalnya gagal ginjal, mengandung low protein dan elektrolit. Yang ketiga, formula dehidrolisis digunakan untuk maldigestion atau malabsorption, misalnya mengandung fragmen protein. Adapun indikasi pemberian, indikasi enteral nutrisi atau diet sonde, yaitu intake oral tak adekuat sejak 3 hari, intake oral kurang dari 50% dari kebutuhan sejak 7-10 hari. Yang ketiga, anoreksia dan depresi berat. Yang keempat, luka bakar cukup luas. Yang kelima, sepsis. Yang keenam, kanker. Yang ketujuh, pasien yang memerlukan keperawatan lama habis operasi. Yang kedelapan, beberapa infeksi khusus. Yang kesembilan, kebutuhan kalori ekstrim. Kontraindikasi. Keadaan di mana saluran cerna tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, klien anatomi saluran cerna, iskemia saluran cerna, dan peritonitis berat. Pada pasien dengan pembedahan, pemberian nutrisi internal harus dikonfirmasikan dengan tanda munculnya plasul. Adapun keuntungan nutrisi enteral. Yang pertama yaitu fisiologis makanan lewat diet, yang kedua komplikasi kurang, yang ketiga teknik relatif mudah, yang keempat lebih efektif BB cepat naik, yang kelima kalori tinggi bisa dicapai, yang keenam biaya murah 10-20 kali lebih murah dari nutrisi parenteral. Adapun pemasangan nasogastric tube NGT. Yang pertama yaitu melakukan pemasangan selang atau tube dari rongga hidung ke dalam lambung, yaitu gaster. Pasien diberi penjelasan tentang hal-hal yang akan dilakukan sehingga pasien mengerti apa yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan dapat ditempuh antara lain dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang. Yang ketiga, persiapan alat, yaitu selang NGT, jelly, handscoon, cot combat, split ukuran 50-100 cc, lerbacken, stetoskop, plaster dan gunting, arteri klem, handuk, air minum, makanan cair, dan obat-obatan jika diperlukan. Ukuran NGT, yang pertama untuk dewasa 16-18 fr, untuk anak-anak 12-14 fr, untuk bayi 6 fr. Yang perlu diperhatikan, yang pertama jalur masuknya makanan, yang kedua ukuran pipa makanan,
Yang ketiga, volume yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Yang keempat, toleransi saluran cerna. Yang kelima, kondisi klinis pasien. Parameter monitoring, yaitu yang pertama yaitu berat badan, yang kedua tanda edema, yang ketiga balanse cairan, yang keempat glukosa, kalsium, fosfat, serum, yang kelima konsistensi dan volume feses, yang keenam tanda status hidrasi, yang ketujuh asupan makanan, yang kedelapan balanse nitrogen, yang kesembilan residu gas ker, yang ke-10 elektrolit, urea, nitrogen darah, dan kreatinin serum. Pemberian makanan melalui NGT. 1. Menerapkan prosedur pada klien. Yang kedua, mencuci tangan dan memasak handphone. Yang ketiga, klien tetap dalam posisi semi-fowler tinggi atau dengan kepala tempat tidur ditinggikan 30 derajat atau lebih selama 30 menit setelah memberikan makanan melalui selang. Yang keempat, cek ketepatan selang di lambung dengan cara buka klem NGT atau squeeze NGT dan masukkan selang ke dalam gelas berisi air. Posisi tepat jika tidak ada gelembung udara. Yang kedua, buka klem dan lakukan pengisapan atau aspirasi cairan lambung dengan menggunakan squeeze NGT. Yang terakhir yaitu cek cairan lambung dengan menggunakan strip indikator pH. Posisi tepat jika pH kurang dari 6. Buka klem dan cek dengan menggunakan stetoskop. Masukkan 30 cc udara dalam squeeze NGT dan masukkan ke dalam lambung dengan gerakan cepat. Posisi tepat jika terdengar suara udara yang dimasukkan atau seperti gelembung udara yang pecah. Yang kelima, setelah yakin bahwa selang masuk ke lambung, klem selang NGT selama pengisian makanan cair ke dalam squeeze pemberian makanan melalui NGT. Yang keenam, melalui corong, masukkan air mata atau air teh sekurang-kurangnya 15 cc pada tahap permulaan. Corong, miringkan dan tuangkan makanan melalui pinggirnya. Setelah penuh, corong ditegakkan kembali. Yang ketujuh yaitu klem dibuka perlahan. Yang kedelapan, alirkan makanan cairan dengan perlahan. Atur kecepatan dengan cara meninggikan squeeze. Jika klien merasa tidak nyaman dengan lambungnya, klem selang NGT beberapa menit. Yang kesembilan, jika makanan cair akan habis, isi kembali atau jangan biarkan udara masuk ke lambung. Yang ke-10, bila klien harus minum obat harus dilarutkan dan diberikan sebelum makanan habis. Yang ke-11, setelah makanan habis, selang dibilas dengan air. Kemudian, pangkal selang segera diklaim. Yang ke-12, perhatikan klien, peralatan dibereskan dan dikembalikan secepat semula. Yang ke-13, mendokumentasikan prosedur. Catat jumlah dan jenis makanan, pastikan letak selang, potensi selang, respon klien terhadap makanan dan adanya efek merugikan. Yang terakhir yaitu cuci tangan. Nutrisi parenteral. Pemberian nutrisi berupa cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui darah vena baik sentral atau untuk nutrisi parenteral total atau vena perifer untuk nutrisi parenteral parsial. Pemberian nutrisi parenteral dilakukan pada pasien yang tidak dapat dipenuhi kebutuhan nutrisinya melalui oral atau internal. Yaitu karbohidrat, contohnya dextrose 5% dan 10%, fenofusin 500, triofusin 1000 dan lain-lain. Asam amino contohnya aminofusin 1600, intrafusin 10%. Lemak contohnya intralipid 10% dan 20. Cairan elektrolit contohnya intralit, tutufusin, vinegar, laktat dan lain-lain. Komplikasi yang pertama embolisme, yang kedua bekuan darah, yang ketiga misplacement, yang keempat infeksi atau sepsis, yang kelima phlebitis, yang keenam tisu injuri, yang ketujuh defisiensi nutrisi, yang kedelapan fungsi hati abnormal, yang kesembilan elektrolit imbalance,
Yang ke-10 batu empedu, yang ke-11 hipo atau hiperglikemi, yang terakhir yaitu hipertriglyceridemia. Adapun prosedur. Metode pemberian yang pertama, nutrisi parenteral parsial, pemberian sebagian kebutuhan nutrisi melalui intravena. Yang kedua, nutrisi parenteral total, pemberian nutrisi melalui jalur intravena ketika kebutuhan nutrisi sesungguhnya harus dipenuhi melalui cairan infus. Yang terakhir yaitu yang ketiga, lokasi pemberian nutrisi secara parenteral melalui pena sentral dapat melalui pena antikubital pada pena basilica stylica, pena subclavia, pena jugularis interna dan externa, dan pena femularis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.